Pak Slamet cuma mau jawab aja motifnya 2 Petrus bab 3 kan. Jadi kalau mengatakan surat Paulus itu ada hal-hal yang sulit, ternyata bukan hanya sekarang, dari dulu sulit. Kemudian begini, Bapak Ibu boleh mengingat sepanjang Bapak Ibu ikut misa, yang seringkali dijadikan materi untuk homili, itu bacaan pertama, kedua, atau Injil. Yang paling banyak dipakai bacaan Injil ya, atau malah nggak pakai bacaan. Sudah repot-repot bacain, lekturnya udah pakai latihan-latihan. Udah gitu seperti apa ya? Jadinya bacaan dibacakan seperti disebarkan ke awang-awang itu, lalu nggak diurusi lagi. Dan rupanya itu yang juga membuat ini surat-surat Paulus itu ini nggak masuk di memori orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, nggak masuk di memori umat Katolik itu. Padahal ada banyak hal yang sangat penting itu yang kita tahu, kita pahami hanya kalau baca surat Paulus. Bapak Ibu sebenarnya ada yang Bapak Ibu hafal, beneran saya nggak bohong. Sekarang Bapak Ibu buka ya 1 Korintus bab 11, pasti hafal. Satu Korintus bab 11. Lihat ayat 26. Bohong kalau nggak apa. Kok nyanyikan Romo Pak Slamet nggak ikut nyanyi apa? Kalau nyanyi anamnesis itu kan pasti yang lama sudah diganti dengan yang baru kan, dan yang baru itu motif ya motif ayat ini. Nah kemudian begini, malam ini kita akan lihat ini ya perjalanan pemberitaan Injil sampai kemudian Paulus menulis surat-surat ini. Nah, nanti perlu waktu yang lebih panjang ya kalau bahas surat-surat Paulus. Saya ini Sabtu Minggu ke Bandung hanya ngajar surat-surat Paulus. Belajarnya dari sore jam 4 sampai jam 8, jam setengah 1 terus Sabtu ya. Minggunya jam setengah 9 sampai setengah 1. Full. Lumayan. Nah, itu nanti pada waktunya kita pelajari. Tapi ini malam ini kita ya lihat sekilas tentang ini perjalanan pemberitaan Injil sekaligus juga ini penulisan surat-surat. Ya, kenapa kok kita perlu belajar surat-surat Paulus? Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri kalau bicara tentang pengajaran yang mempengaruhi iman Kristiani, Paulus itu nggak bisa diabaikan. Bapak Ibu begini ya, surat Petrus itu cuma 2, 1 Petrus dan 2 Petrus. Tapi surat 2 Petrus itu sudah kalau dalam studi kitab suci itu orang lain yang menulis tapi atas nama Petrus. Jadi suratnya cuma 1. Yang tersimpan dari Petrus itu sebenarnya adalah Injil Markus. Jadi Petrus ngajar, Markus nerjemahkan, dengerin nerjemahkan gitu ya. Terus habis itu dia nulis Injil berdasarkan pengajaran ini Petrus. Tetapi yang sebagai tulisan itu hanya 1 praktis.
Sedangkan kalau ini Paulus, Bapak Ibu, ada 13 surat atas nama Paulus, yang 7 itu dari Paulus. Yang lain itu orang lain yang menulis tetapi dengan nama Paulus. Jadi apa yang dipercaya di dalam iman Kristiani, Bapak Ibu, mau tidak mau kita perlu belajar dari ini surat-surat Paulus. Nah, kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus itu berkarya, ya, sampai mati di kayu salib dan kemudian bangkit. Dan kemudian sekarang Bapak Ibu begini, setelah Yesus bangkit, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada para murid untuk memberitakan Injil, kan ya. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, silahkan membuka Kisah Para Rasul bab 1. Kisah Para Rasul bab 1. Pokoknya gimana Pak? Jarinya sampai lemes Pak. Buka Alkitabnya sampai jarinya lemes. Enggak apa-apa, enggak usah malu enggak. Ya. Sekarang begini, Bapak Ibu lihat ke ayat 4. Ini Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yesus yang sudah bangkit minta para rasul untuk tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Terus ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi, nah ini Bapak Ibu harus diperhatikan, perlu dikasih tanda. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku. Pertama-tama di Yerusalem, kemudian Yudea, Samaria, terus sampai ke ujung bumi. Enggak usah berpikir sekarang bumi bulat itu ujungnya yang mana. Bapak Ibu membayangkannya atau memahaminya begini. Orang itu baru mengerti kalau bumi bulat itu kapan? Bukan sejak awal kan? Waktu Christophorus Columbus sampai ke Amerika, itu orang langsung pada percaya. Itu aja sudah abad ke 1492, abad ke-15. Orang baru tahu kalau bumi itu bulat. Sebelumnya buminya dianggap datar. Karena apa? Pengetahuan manusia di zaman kuno itu bergantung sepenuhnya kepada mata. Jadi kalau Bapak Ibu mengabaikan atau meninggalkan pengetahuan yang Bapak Ibu pelajari di sekolah, mengabaikan peralatan, dan Bapak Ibu hanya menggunakan mata saja, Bapak Ibu akan bisa memahami cara orang kuno berpikir. Yang kelihatan itu kan buminya rata kan ya. Kemudian kalau Bapak Ibu ke tanah yang lapang, ke pantai gitu ya, lalu akan kelihatan langit itu seperti kubah raksasa gitu. Bumi datar di naungi langit. Nah, orang Israel pergi ke barat ketemunya laut. Mereka membayangkan kalau pergi terus ke timur, mereka juga akan ketemu laut. Itu yang mereka pikirkan. Nah, yang dimaksud ujung bumi, pemahaman pertamanya adalah tempat paling jauh yang bisa dijangkau oleh manusia, yang ketemu laut itu tadi. Tapi kemudian nanti dalam perjalanan waktu ini pemahamannya berkembang ya. Dulu kalau ngomongin orang Israel ya,
ujung atau tempat paling jauh yang dijangkau oleh orang Israel yang diketahui itu sebelah selatannya Mesir. Jadi di seberangnya Mesir itu sudah paling jauh. Bapak Ibu bisa mengingat sida-sida dari Ethiopia? Enggak begitu. Kemudian paling jauh di barat itu yang diketahui dan disebut di Alkitab, Bapak Ibu, itu Spanyol. Jadi sudah ada, jadi Bapak Ibu kalau baca surat Roma akan ketemu Paulus punya rencana untuk pergi ke Spanyol. Orang sudah tahu itu, dan di abad pertama, di zaman Romawi, Spanyol itu juga sudah menjadi wilayah kekuasaan Roma. Nah, kemudian dalam perjalanan yang berikutnya lagi orang memahami ujung bumi itu Roma. Kenapa kok Roma? Itu pusat dunia di zaman itu. Nah, kemudian sekarang begini, Bapak Ibu ingat ya, kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea dan Samaria, dan kemudian sampai ke ujung bumi. Nah, sekarang begini dulu, itu akan terjadi kalau mereka atau setelah mereka terima Roh Kudus. Bapak Ibu lihat ke Kisah bab 2 dan ketemu kita di situ dengan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul ya. Nah, kemudian setelah Roh Kudus turun atas para rasul, Bapak Ibu coba lihat ke ayat 14. Oh, tunggu dulu. Bapak Ibu lihat ayat 12 dan 13. Jadi gejalanya mirip gitu ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus dengan orang yang kenapa mereka dituduh mabuk anggur manis? Bapak Ibu, ini ilustrasinya ya. Para rasul, Petrus itu ya, orang Galilea kan, yang datang ke Yerusalem pada waktu itu memang semuanya orang Yahudi, tapi orang Yahudi perantau yang sudah tidak bisa berbahasa Ibrani lagi. Kalau misalnya ketemu orang Yahudi yang di India bagian selatan, mereka tidak bisa berbahasa Ibrani. Mereka ngomongnya pakai bahasa apa? Ya, Malayalam. Di ujung selatan India itu ada komunitas orang Yahudi abad pertama yang di New Delhi nggak bisa lagi berbahasa Ibrani. Di negeri-negeri lain mereka sampai di Kapadokia, apa itu Kapadokia? Balon. Sampai kemudian ke Iran. Mereka perantau, orang Yahudi perantau, turunan perantau pulang ke Yerusalem nggak bisa lagi berbahasa Ibrani. Para rasul itu ngomongnya pakai bahasa Arab. Tapi ketika masuk ke telinga orang-orang itu, jadinya bahasa Latin, jadinya bahasa Yunani, jadinya bahasa yang lain lagi. Jadi orang jadinya nyindir, orang mabuk, ngomong gak jelas. Nah, kemudian begini, sekarang silahkan ini ayat 14. Bapak Ibu lihat ayat 14. Jadi Petrus bilang apa? Oh, sampai 15. 14 sampai 15. 9 pagi atau malam? Pagi. Biasanya kalau orang mabuk jam berapa? Jam berapa?
Iya ya. Pengalaman itu. Iya. Dan rupanya dari dulu sampai sekarang masih sama ya. Orang kalau mabuk nggak ada jam 8 pagi mabuk nggak ada ya. Sisanya semalam. Sisa semalam. Nah, jadi kemudian Petrus itu memberikan penjelasan, kami nggak mabuk. Yang ada adalah kami menerima Roh Kudus seperti yang dinubuatkan Yoel. Nah, sesudah itu Bapak Ibu, barulah Petrus berbicara tentang Yesus. Nah, itu pembicaranya panjang ya. Bapak Ibu sekarang lihat ke ayat 36. Jadi yang menyalibkan Yesus siapa? Yesus ini Petrus bicaranya kepada orang-orang Yahudi ya. Perhatikan, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Pemberitaan Injil di Yerusalem Bapak Ibu warnanya kayak gini. Kamu sudah menyalibkan Yesus, kamu sudah membunuh Yesus, tetapi Allah membangkitkan dia. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu ini orang Petrus jadinya mengingatkan gitu ya. Kamu sudah membunuh Yesus, Yesus dibangkitkan Allah. Jadi yang sebenarnya kamu lawan siapa? Atau kalau dibalik malah sebenarnya kamu dilawan oleh Allah. Kamu membunuh Yesus, kamu menyalibkan Yesus, Allah membangkitkan dia. Nah, mereka lihat ayat 37, mereka terharu lalu bertanya apa yang harus kami perbuat. Bapak Ibu lihat sekarang jawabannya ayat 38 bersama-sama ini. Apa yang harus mereka lakukan? Baptis, supaya kamu memperoleh pengampunan dosa dan kemudian menerima karunia Roh Kudus. Silahkan lihat ayat 41. Yang dibaptis berapa? Ya, 3.000. Bapak Ibu, kalau gereja ini kapasitasnya berapa? Kapasitas gereja, bukan warga paroki. 1.000. Sampai luar 1.000 lah. Tempat duduk di gereja berapa? Kapasitasnya? Sampai 1.000. Oh, enggak nyampe. Enggak. 1.000 aja enggak nyampe. Kayaknya jauh dari 1.500. Kalau di dalam 2.000, tapi kalau lagi acara besar kayak gini, kayak nanti misalkan malam Paskah gitu, itu sampai belakang 500. Iya, malah nggak pernah nanya kapasitas tempat duduk di dalam gereja ya. Kalau di dalam ya itu. Bukan, nggak pernah ketemu data persis. Yang juga pernah dikasih tahu itu. Yang ngurusi gereja nggak memperhatikan itu. Itu urusan rumah tangga. Nggak perlu ngurusin. Kemarin itu Pak Wi disuruh itu, cuman Pak Wi nggak cocok harganya ya Pak. Iya. Coba dihitung, beneran sampai 1.000 di dalamnya. Sekitar 500 sampai 700 kayaknya. Nah itu baru masuk akal. Jadi kalau 3.000 perlu berapa gereja? 3. Sampai. Kalau 3.000 orang disuruh ke sini semua.
Sekarang Bapak Ibu silahkan bayangkan yang gampang. Ini kalau baptis mereka ini 3.000 orang, baptisnya ini disiram atau ditenggelamkan. Catatannya begini, di Yerusalem itu cuma ada 2 kolam. Kolam Bethesda sama kolam Siloam. Kalau 3.000 orang masuk ke kolam, atau gantian aja deh. Dan nggak mungkin juga dibaptisnya di Sungai Yordan, jauh. Yerusalem ke Yeriko itu udah 27 kilo, ya. Dari Yeriko baru dekat Yerusalem. Jadi ya kalau bicara tentang pembaptisan, nggak usah bingung lagi baptisnya dicurahin air atau ditenggelamkan. Di gereja Katolik lama, gereja Katolik yang kuno ya, dulu itu malah di depan gereja malah ada kolam. Bukan kasih ikan, tapi jadi dalam sejarah gereja Katolik yang kuno itu di depan ada kolam untuk pembaptisan. Tapi kemudian pemahaman mengenai baptis sudah berkembang ya. Lalu yang ada di dalam gereja sekarang bukan kolam pembaptisan tetapi bejana baptis. Itu kalau ngomongin baptisan. Jadi nggak usah nggak usah bingung lagi baptisan Katolik nggak sah karena nggak ditenggelamkan. Nah nanti jangan terus baru sah kalau ditenggelamkan di Sungai Yordan gitu. Kalau ngikuti Yesus kan baptisnya di Sungai Yordan. Tapi nggak bisa kita memakai pemahaman yang seperti itu. Yang menjadi penting kalau di dalam gereja Katolik itu adalah ini, ada tanda dan ada formula kan. Baptis, air, terus mulut yang baptis ngomong apa? Nah, itu yang jadi penting. Kalau sakramen perminyakan jelas materinya, ada minyaknya, terus romonya bilang apa? Selalu ada begitu. Nah, kemudian begini, terbentuklah kemudian Bapak Ibu gereja perdana. Gereja perdana itu bukan gedung gereja yang didirikan para rasul. Kalau Bapak Ibu pergi ke Yerusalem jangan malu-maluin terus nanya gereja perdana itu yang mana dulu. Ya enggak ada gedung gerejanya. Yang ada adalah komunitas persekutuan orang yang percaya pertama kali di Yerusalem. Ya ini yang disebut gereja perdana. Nah banyak hal Bapak Ibu bisa dipelajari di dalam kehidupan gereja perdana. Berikutnya sekarang begini, awalnya jadinya pemberitaan Injil itu hanya untuk orang-orang Yahudi. Awalnya hanya untuk mereka. Tapi kemudian Bapak Ibu sekarang silahkan ke bab 10. Ini Bapak Ibu lihat dulu keterangan tempat di ayat 1. Kaisarea. Nah, lihat orangnya sekarang. Cornelius. Kemudian dikatakan dia seorang perwira. Ya. Kalau melihat ayat 2 disebutkan dia seorang yang takut akan Allah dan banyak memberi sedekah kepada umat Yahudi. Berarti dia orang Yahudi atau bukan? Malah bukan. Ya bukan orang Yahudi. Nah, ada yang istimewa di dalam pemberitaan kepada ini Cornelius. Petrus untuk sampai pergi ke rumah Cornelius itu seperti dalam tanda kutip dibimbing atau didorong oleh Roh Kudus. Ini terjadi Bapak Ibu ketika Petrus ada di Yope.
lihat ke ayat 3, Petrus dapat penglihatan. Bukan Petrus yang ini masuk Kornelius. Tunggu, cari yang Petrus ayat 9, 10 dan seterusnya. Jadi Petrus sedang berdoa. Dan ketika berdoa, dia lapar. Nggak enak ini. Sedang berdoa, lapar. Itu kalau suster bisa sampai ketahuan. Sama-sama meditasi gitu, perut bunyi. Nah, Petrus lapar tapi malah dapat penglihatan. Dan penglihatannya itu berupa kain lebar 4 ujungnya gantung. Nah, di dalamnya itu ada nih macam-macam binatang. Bapak Ibu lihat ke ayat berapa? Ayat 11. Ya, ada macam-macam. Ayat 12, binatang berkaki 4, binatang menjalar, burung. Terus ayat 14, Petrus jawab, dia nggak mau makan sesuatu yang haram dan tidak tahir. Petrus disuruh menyembelih binatang-binatang itu dan Petrus menolak. Kenapa? Aku nggak pernah makan makanan yang ini haram dan nggak tahir. Berarti yang di dalamnya itu, di dalam kain itu tadi ya, itu yang ada adalah binatang yang haram. Ada babi, ada kalau burung apa yang haram? Burung pemakan bangkai itu haram semua. Burung pemakan binatang predator haram semua. Kemudian binatang melata, ya itu haram semua binatang melata. Ular, buaya, itu bukan binatang untuk dimakan. Nah, kemudian sampai 3 kali Petrus dapat penglihatan dan kemudian hilang apa yang dilihatnya. Ya, kemudian sekarang Kornelius itu kirim utusan untuk menjemput Petrus. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat ini 19. Ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Ikuti mereka. Itu yang anak buah Kornelius tadi. Kemudian Petrus memang datang ke rumah Kornelius dan mulai berbicara tentang Yesus. Dan sekarang lihat Bapak Ibu ayat 44. Jadi orang-orang itu mendengarkan Petrus bicara, mereka belum dibaptis ya. Tapi mereka langsung terima Roh Kudus. Lihat ayat 45. Semua orang percaya dari golongan bersunat, itu maksudnya orang Yahudi ya, yang menemani Petrus itu tercengang-cengang. Kenapa? Mereka melihat Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Tandanya apa tadi? Petrus bicara tentang Yesus, kemudian tiba-tiba Kornelius dan keluarganya itu ngomong pakai bahasa roh. Kan semua pada heran, mereka belum dibaptis, mereka orang asing, tapi kok Roh Kudus turun atas mereka? Nah, Bapak Ibu, untuk sampai membaptis Kornelius seorang asing ini ya, Bapak Ibu amati dulu. Kornelius sebelumnya sudah dapat penglihatan, tapi Petrus dapat penglihatan. Petrus dengar suara dari Roh Kudus, dan kemudian di rumah Kornelius Petrus melihat Roh Kudus turun atas Kornelius dan keluarga. Sampai seperti itu Tuhan bantuin. Kenapa? Bapak Ibu, aneh orang Yahudi sampai masuk ke rumah orang asing, membaptis mereka, itu enggak biasa. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melihat dari kejadian ini, pemberitaan Injil kepada orang bukan Yahudi itu berkat bimbingan, berkat dorongan Roh Kudus. Bahkan apa menyebutnya ya, seolah-olah Petrus itu seperti diarahkan gitu ya,
untuk sampai ke rumah Cornelius. Terus apa urusannya penglihatan tadi? Bapak Ibu, itu penglihatan itu sebenarnya tanda, kiasan. Orang bukan Yahudi itu ibarat binatang kaki empat, itu binatang yang haram. Orang Yahudi itu ibarat binatang berkaki empat, binatang yang halal. Dalam penglihatan tadi Tuhan mengatakan yang dinyatakan halal oleh Allah jangan kamu nyatakan haram. Ayat berapa itu? Ayat 15. Jadi Petrus nggak ngerti arti penglihatan itu. Baru setelah membaptis atau melihat Roh Kudus turun atas keluarga Cornelius, barulah mereka ngerti. Barulah Petrus mengerti. Berita Injil nggak bisa hanya disampaikan kepada orang Yahudi, binatang halal, tapi juga harus disampaikan kepada orang-orang asing bukan Yahudi, binatang haram. Ya, Bapak Ibu termasuk yang haram atau yang halal? Halal. Di mata orang Yahudi haram semua. Pokoknya bukan orang Yahudi ya haram. Bergaul dengan orang asing itu nggak beda dengan bergaul dengan anjing. Sama-sama bikin najis. Bapak Ibu bisa mengingat waktu itu, waktu mereka menyerahkan, para pemuka Yahudi menyerahkan Yesus kepada Pilatus itu, Jumat Agung ya. Orang-orang Yahudi, para pemukanya nggak masuk gedung pengadilan, di luar. Haram. Nah, ya, dan sejak ini Bapak Ibu, berita tentang Yesus juga disampaikan kepada orang-orang bukan Yahudi. Dan kalau bicara tentang orang-orang yang punya peran dalam hal ini ya, nomor 1 ini Petrus. Dan kemudian nomor 2 dan 3 itu Barnabas dan Paulus. Nah sekarang begini Bapak Ibu, silahkan balik ke bab 3. Bab 3 sudah, jangan bab 3. Silahkan ke bab 8 ayat 1 sampai dengan 3. Jadi Stefanus dibunuh. Dan kemudian setelah pembunuhan Stefanus itu, ayat 1b, 81b, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Bapak Ibu perhatikan Yudea dan Samaria. Sambil mengingat bab 1 ayat 8 tadi, kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, sekarang ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Stefanus dibunuh. Sesudah itu jemaat mengalami penganiayaan. Lalu jemaat meninggalkan Yerusalem. Para rasul tetap tinggal, tapi jemaat meninggalkan Yerusalem. Dan mereka yang meninggalkan Yerusalem itu menjelajahi Yudea dan Samaria, memberitakan Injil. Nah sekarang kita lihat ayat 5. Ini Filipus, seorang diakon, itu teman Stefanus. Ini diakon yang angkatan pertama. Jadi satu angkatan sama Stefanus. Lihat, pergi ke suatu kota di Samaria. Samaria. Kemudian pemberitaan di Samaria berhasil. Nah, Bapak Ibu ingat yang Cornelius tadi ya, itu di Kaisarea. Sebelum di Kaisarea, Bapak Ibu boleh lihat sekarang ke ini bab 9 ayat 32. Cari keterangan tempat saja.
Jangan-jangan baru pertama kali baca, enggak masalah. Dengar nama kota yang bernama Lida. Ya cuma ada di sini, Bapak pergi ke Israel pun juga gak ketemu lagi kotanya. Lida ya. Dan di situ sudah ada orang yang mengikuti Yesus. Petrus membuat mukjizat di situ. Dan kemudian lihat ayat 35. Penduduk Lida dan Saron menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Terus ayat 36, Yope. Dan ini Petrus membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati. Seorang perempuan namanya Dorcas alias Tabita. Ayat 42. Peristiwa itu tersebar ke seluruh Yope dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Barulah kemudian 10 ayat 1 Kaisarea. Nah sekarang Bapak Ibu silahkan membuka peta Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Ini yang enggak ada. Ini Bapak Ibu habis ini enggak boleh lupa, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Kita sudah pernah melihat ini kan ya. Nah, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, luas meluas kan? Terus Samaria ke utara sampai ke ujung bumi. Galilea kenapa nggak disebut? Nggak usah, sudah banyak yang percaya. Nah Yesus 3 tahun kan kerjanya di Galilea. Murid-murid Yesus orang-orang Galilea. Tambah satu lagi, Bapak Ibu masih di peta ini, Bapak Ibu lihat Damsyik, cari Damsyik. Ya. Di Kisah Para Rasul bab 9 ya, itu Paulus mau pergi ke Damsyik. Untuk apa? Mencari pengikut jalan Tuhan di Damsyik. Berarti di Damsyik sudah ada pengikut Yesus kan? Siapa yang memberitakan Injil ke sana? Enggak disebut, tetapi bisa disimpulkan. Yang mengikuti Yesus di Galilea itu kan banyak. Galilea ke Damsyik, nah enggak jauh. Enggak jauh. 10 km itu dari kampung Sawah Kunang. Sawah. Tebet aja kejauhan ya. Tebet 20 kilo. Jadi nggak jauh. Jadi kalau dari Galilea para pengikut Yesus memberitakan Injil sampai ke Damsyik, nggak dicatat di Alkitab, masuk akal, bisa diterima. Karena nyatanya ketika Paulus pergi ke sana sudah ada yang mengikuti Yesus di sana. Jadi itu alasannya kenapa kok Galilea nggak disebut. Ya kan malu juga kalau Yesus memberitakan Injil di Galilea terus nggak ada yang percaya sama dia kan? Banyak, Bapak Ibu minimal akan ketemu 12 rasul. Yang satu berkhianat udahlah, nggak usah dihitung. Tapi ada penggantinya kan? Penggantinya aja yang siap 2. Terus habis itu Bapak Ibu silakan mengingat perempuan-perempuan yang ikut ke Yerusalem, yang ngurusi jenazah Yesus itu orang Galilea semua loh ya. Kemudian ingat Yesus yang mengutus 70 murid. Di Kisah Para Rasul tadi saya nggak tunjukkan kepada Bapak Ibu yang berdoa di Yerusalem untuk menunggu Roh Kudus itu jumlahnya 120 orang. Jadi bukan cuma 12 rasul, ada 120 orang. Jadi orang-orang Galilea sudah banyak yang percaya. Itu alasannya. Kemudian sekarang Bapak Ibu lihat Samaria di arah utara. Yang kita lihat tadi, kalau yang enggak kita lihat, yang enggak kita omongkan, itu Filipus yang pergi ke arah Gaza di selatan.
Kemudian Bapak Ibu lihat ini Yope. Ada Yope kan? Kemudian Filipus tadi pergi ke Samaria, memberitakan Injil di Samaria. Kemudian Bapak Ibu lihat sekarang Kaisarea. Bapak Ibu, Kaisarea ada dua kan ya? Yang di pinggir pantai itu ada Kaisarea, lalu di sebelah selatan Hermon itu ada Kaisarea Filipi. Nah, kalau yang ini Kaisarea Filipi, yang di pinggir dan laut disebutnya Kaisarea Maritima, ya, ingat itu. Yang gak kelihatan di peta, tapi kita temukan di Kisah bab 9 tadi kota Lida. Ya. Nah, sekarang begini, nyari Lida itu kira-kira begini. Bapak Ibu lihat kota Emmaus. Bapak Ibu lihat kota Efraim. Ya. Nah, dari kota Emmaus, Bapak Ibu tarik garis lurus ke atas, ke utara. Tarik garis lurus ke utara. Dari Efraim tarik garis lurus ke kiri, ke arah barat. Nah, titik pertemuan garis itu. Nah, kira-kira di situ kota Lida. Ya. Nah, Bapak Ibu, dalam pemberitaan Injil di wilayah ini tadi ada diakon Filipus yang diceritakan. Kemudian ada Petrus, yang banyak dominan itu Petrus. Jadi baru sampai Yudea dan Samaria. Ujung buminya bagaimana? Bapak Ibu lihat dulu peta perjalanan Paulus yang pertama dan kedua. Ini kayaknya beberapa waktu ini saya ngomong kayak gini beberapa kali, jadi saya pernah ngomong apa enggak ya di sini. Silakan Bapak Ibu begini. Cari dulu kota Antioquia. Antioquia yang di Syria ya. Antioquia yang di Syria. Nah, habis itu silahkan ke pelabuhan Seleukia. Ini Paulus dan Barnabas yang pergi memberitakan Injil. Ya, Paulus dan Barnabas berdua. Mulainya dari Antioquia, lalu pergi ke Seleukia untuk naik kapal. Kapalnya menuju ke Pulau Siprus. Nah, pelabuhannya di kota Salamis. Salamis ya. Dan kemudian Paulus memberitakan Injil di Pulau Siprus sampai ke kota Pafos. Ya, dari kota Pafos di pelabuhan naik kapal, Bapak Ibu lihat sekarang ke Atalia. Nah, dari Atalia terus ke Perga. Dari Perga terus ke Antioquia. Ingat, ini Antioquia juga. Jadi yang pertama tadi Antioquia Syria, yang ini Antioquia di Pisidia gitu. Nah, dari Antioquia Paulus dan Barnabas kemudian ke Ikonium. Dari Ikonium terus ke Derbe. Ya, ketemu semua kan pengurus Jogja. Nah, saat dari Derbe balik Listra, Ikonium, Antioquia, Perga, lalu dari Perga naik kapal pulang ke Antioquia, balik ke pelabuhan Seleukia. Ini Bapak Ibu perjalanan misi Paulus yang pertama. Nah, ceritanya ada di Kisah Para Rasul bab 13 dan 14. Nah, kemudian sekarang perjalanan yang kedua. Yang kedua, sekarang lihat, ini mulainya dari Yerusalem. Mulainya dari Yerusalem. Jadi bukan dari Antioquia mulainya, tapi dari Yerusalem. Nah, kemudian dari Yerusalem, ini Paulus udah ganti teman.
sudah nggak sama Barnabas lagi. Karena Barnabas sama Paulus habis berantem. Ya. Berantem gara-gara ponakan Barnabas. Perjalanan misi tadi kan saya bilang berdua. Ponakan Barnabas yang bernama Markus itu ikut. Tapi dalam perjalanan dia pulang. Nah, dalam perjalanan misi yang kedua untuk menengok jemaat-jemaat yang sudah mereka dirikan, Barnabas mau ngajak Markus. Paulus nggak mau. Akibatnya apa? Mereka pisah. Barnabas ngajak Markus, lalu Paulus ngajak Silas. Gara-gara berantem Bapak Ibu, sekarang ada 2 tim yang bergerak. Jadi teruslah berantem biar banyak. Tapi bedanya sama orang Katolik habis berantem terus mutung, ngambek, nggak mau keluar rumah. Gerejanya pindah. Oh, sampai gerejanya malah pindah. Anggap aja itu perwakilan. Jadi sekarang begini. Jadi yang diceritakan itu perjalanan Paulus, perjalanan Barnabas nggak diceritakan. Nah sekarang dari Yerusalem, kemudian ke arah utara ke Antioquia, markas pemberitaan Injil sebenarnya Antioquia. Kemudian terus ke arah utara, lalu belok ke kiri, ke Pepulia Tarsus, masuk ke wilayah Kilikia, terus ke Derbe, Listra, Iconium, Antioquia, terus ke barat lagi melewati Misia sampai di Troas. Ya, dari Troas naik kapal turun di Neapolis lalu ke kota Filipi. Apolonia dilewati, tujuannya adalah Tesalonika. Jadi di Filipi itu Paulus sudah dipukulin di Filipi. Ya di Filipi dipukulin. Kemudian sampai di Tesalonika, pemberitaan Injil di Tesalonika, di Filipi itu berhasil. Tetapi jemaat di Tesalonika dianiaya. Jemaat nyuruh supaya Paulus pergi, kalau enggak bahaya. Bukan Paulus yang takut, jemaat yang khawatir. Ya. Lalu Paulus pergi ke Berea. Di Berea masih dikejar sama orang-orang Yahudi yang dia temui di Tesalonika tadi. Lalu Paulus dari Berea ke Athena. Pemberitaan Injil enggak begitu berhasil di situ. Karena orang-orang Yunani yang di Athena itu enggak senang dengar kata kebangkitan badan. Lalu dari Athena pergi ke Korintus. Wah, pemberitaan di Korintus berhasil. Tapi masalah banyak sekali. Bayangkan Paulus diejek oleh jemaat yang didirikannya sendiri. Katanya beraninya cuma WA gitu. Kalau nulis surat kayaknya berani sekali giliran berhadapan muka, cemen. Dianggap enggak, itu jemaat sendiri yang ngejek loh ya. Jemaat yang didirikan Paulus itu yang ngejek. Gejala jemaat di sini macam-macam, beda-beda, pecah dari macam-macam sisi. Kalau baca surat Korintus, Bapak Ibu akan bisa lihat ini perpecahannya di ruang perjamuan aja bisa pecah. Yang datang ke ruang perjamuan itu kan anggota jemaat, ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya punya banyak makanan, datang ke tempat pertemuan membawa makanan banyak. Mereka makan, minum sampai kekenyangan, sampai mabuk. Yang nggak punya makanan datang ke ruang pertemuan, cuma melihat orang kekenyangan sama melihat orang mabuk. Habis itu mereka sama-sama misa. Gimana suasananya? Dan Paulus bicara keras kepada orang-orang. Terus yang lain lagi begini, pecah juga. Satu kelompok mengatakan kami dari golongan Paulus, kami dari golongan
Petrus, kami dari golongan Yesus. Wah, itu mereka bisa merasa diri lebih tinggi dari yang lain. Lalu Paulus harus memberikan keterangan. Yang lain lagi, jemaat itu pada terima karunia yang beda-beda. Yang terima karunia bahasa roh, buaya, merasa lebih dari yang lain. Kenapa? Ini karunia yang istimewa. Hanya orang yang percaya benar-benar dapat karunia ini. Tapi Paulus kemudian menjelaskan, karunia bahasa roh itu paling rendah. Iya. Kalau mau terima karunia, berarti kan karunia yang lebih tinggi dilihat dari kegunaannya. Yang lebih berguna itu karunia bernubuat. Karena itu berguna untuk pembangunan jemaat. Kalau ada yang terima karunia bahasa roh, minta sekalian karunia untuk menafsirkan, supaya bahasa roh jadi ada gunanya. Pisah juga gara-gara karunia ini. Terus Paulus harus memberikan penjelasan, gereja itu, jemaat itu satu tubuh dengan banyak anggota. Ada lagi, tapi Bapak Ibu jangan ngomong-ngomong, jangan cari orangnya, yang malu dia. Ada orang yang kawin dengan ibu tirinya, memperistri ibu tirinya. Enggak biasa tuh ya. Bahkan Paulus mengatakan orang yang enggak kenal Tuhan aja enggak melakukan yang kayak gini. Ini murid Tuhan Yesus, memperistri ibu tirinya. Nah, kacau nih umatnya itu jadinya ya aneh-aneh. Maka surat Korintus itu kan paling tebel ya. Sudah tebel 2 lagi. Nah, ini yang pemberitaan di Korintus ya. Lama kan Paulus di sini. Dan kemudian dari Korintus Paulus ke ini Kenkrea. Potong rambut di sini. Iya, beneran potong rambut. Terus dari Kenkrea ke Efesus. Ya, Efesus. Dari Efesus, ini Paulus ngomong banyak di sini nih. Seperti pidato perpisahan dengan orang jemaat Efesus seperti itu. Nah, kemudian begini. Ini peringatan kalau nanti Bapak-Ibu baca kisah para rasul yang bicara tentang Paulus di Efesus. Orang-orang dari Miletus juga datang. Paulus ngobrolnya itu di lantai 2. Ngomongnya sampai tengah malam. Kalau ada anak muda itu duduknya di jendela. Ngantuknya enggak tertahankan, jatuh, mati. Dan kemudian Paulus menghidupkan orang ini. Pernah dengar ceritanya tuh? Nah, nanti tinggal baca di kisah para rasul. Nah, kemudian dari Efesus lihat naik kapal sampai ke Bapak Ibu lihat Kaisarea. Ya, ke Kaisarea. Dan dari Kaisarea itu ke Yerusalem. Udah jauh kan perjalanannya ya? Udah istirahat dulu. Itu yang perjalanan kedua di kisah berapa? Setelah bab 15, mulainya sebenarnya dari bab 15 konsili di Yerusalem. Ya. Paulus Barnabas itu punya tugas untuk sosialisasi hasil sidang. Yang bersunat dan tidak bersunat itu ya. Lalu dia balik ke Antioquia, terus habis itu mulainya dari bab 15 yang dibaca. Ya. Nah, silakan.